Sejatinya, perkembangan obat kuat bermula dari afrodisiak, yaitu bahan atau material yang dapat meningkatkan libido atau hasrat seksual. Dokter. Ferry, Iya, kenapa Dok. Fer? Ada apa? Aduh dok, maaf mengganggu waktunya. Ini nggak ngasih tahu dulu mau kesini? Itu dia dok, mau ngasih tahu juga. Aduh, ini tuh sambil lewat. Wah, ingat dokter Boyke gitu, jadi mengingin aja. Dok, Kenapa? langsung saja pada pertanyaan dok ya. Iya, kenapa? Kan rencana saya teh mau belah duren alias mau menikah nih ceritanya. Terus kalau kata orang-orang persiapkan semaksimal mungkin untuk malam pertama. Tah saya takut gagal. Akhirnya kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, udah pakai obat kuat aja cuma biar gitu. Itu gimana dok? Emang kamu seperti obat kuat, kamu kan sehat. Selama kamu nggak ngerokok, Enggak. kamu nggak minum minuman keras, Enggak, nggak Dok. pernah begadang, Enggak, Dok. olahraga juga oke kan? Iya, catur Iya, saya olahraga. Iya, stres juga nggak terlalu. Sebenarnya nggak perlu takut menghadapi malam pertama, pasti jos lah. Selama kita masih dijaga tubuh kita bugar, insya Allah. Meskipun keberadaan obat kuat banyak mengandung pro dan kontra, tetapi obat kuat dengan berbagai macam variannya selalu diburu konsumen. Sejatinya, obat kuat tidak hanya dikonsumsi oleh para pria yang mengalami problema dalam hubungan seksual. Karena ternyata para pria yang sehat bugar pun memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi obat kuat. Hal ini dikarenakan secara emosi selalu ada keinginan mencari kepuasan yang lebih dan lebih. Nah, kalau obat kuat untuk seksi itu ada dua konotasi. Ini konotasinya sekarang. Nomor satu adalah supaya ereksi. Nah, yang kedua supaya nafsu kuat. Di antara itulah dia. Ada juga sebetulnya yang ketiga, supaya lama baru ejakulasi. Jadi obat kuat itu dalam bahasa medisnya sering dikenal dengan nama afrodisiak ya. Afrodisiak itu adalah zat bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa berasal dari bagian-bagian tubuh binatang, bisa juga berasal dari zat kimia yang dapat meningkatkan rangsangan atau gairah seks. Nah, itu yang dikenal dengan obat kuat. Masyarakat harus bisa membedakannya dengan obat anti-impotensi. Nah, kalau obat anti-impotensi jelas, itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi atau impotensi. Sesungguhnya mengkonsumsi obat kuat untuk mendapatkan keperkasaan bukanlah hal yang baru lagi. Penggunaan obat kuat telah ada sejak zaman dahulu. Beragam bahan-bahan alami ada yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat seksual. Sejatinya, perkembangan obat kuat bermula dari afrodisiak, yaitu bahan atau material yang dapat meningkatkan libido atau hasrat seksual. Afrodisiak ini dapat kita temui dalam makanan, minuman, obat-obatan, ataupun pewangian yang memang diyakini dapat meningkatkan hasrat seksual. Seperti misalnya kalau di Kalimantan kita punya pasak bumi, di Jawa kita punya purwoceng, kalau di Korea kita punya ginseng, kalau di daerah Amerika kita punya muara puama, ya. Kalau di Cina kita punya jamur kuping dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang disebut zat afrodisiak tadi. Bahan-bahan alami yang digunakan sebagai obat kuat sebenarnya tidaklah mengandung efek yang berbahaya bila dikonsumsi dengan tidak berlebihan. Namun, akan menjadi berbahaya bila dicampur dengan bahan kimia ataupun obat keras. Fenomena inilah yang banyak terjadi di pasaran karena banyak jenis obat kuat yang beredar bebas menggunakan campuran bahan-bahan kimia berbahaya. Bahkan ada pula yang dicampur dengan bahan kimia terlarang seperti shabu-shabu. Nggak ada yang murni, tapi ada yang campur-campur. Nah, kalau ada campuran ekstasi atau sabu-sabu, itu berbahaya. Nah, tapi kalau golongan ginseng dan golongan taurin, yohimbin sebetulnya tidak apa-apa. Masalahnya ada beberapa obat yang mereka memang sudah terdaftar dalam obat tradisional atau obat-obat modern.
misalnya Viagra, ya. Kok yang lain-lainnya yang katanya impor dari Cina lah, atau dan di pinggir-pinggir jalan, kita nggak tahu dan mereka tidak terregistrasi, mereka tidak terdaftar. Pasarnya di Indonesia ini besar banget gitu loh. Ada yang jenis ini, yang campuran purwacek dan sebagainya, dan kadang-kadang dicampur dengan hal-hal yang irasional. Dicampur lah bubuk kuda laut lah, campur buaya lah, campur dengan biji kambing lah, atau macam-macam yang menurut saya irasional. Ya, jadi seringkali yang terjadi di pasaran itu adalah mereka mencampurkan bahan-bahan tertentu, ya, sehingga efeknya tuh nggak jelas. Ini efek dari mana nih? Obat kuat sesungguhnya hanya dapat diperoleh dan digunakan dengan resep dokter dan diberikan kepada pasien yang memang mengalami disfungsi ereksi ataupun impotensi.